Di tengah riuhnya kota modern, tersembunyi keindahan yang tak tergoyahkan dari warisan budaya Jepang. Sebuah perjalanan melintasi zaman, memeluk tradisi, dan merasakan cita rasa masa lalu. Itulah yang akan kita temukan dalam petualangan kuliner ini. Selamat datang di sebuah perjalanan yang akan membawa kita jauh ke belakang, di mana setiap gigitan adalah langkah dalam menjelajahi sejarah yang kaya dan mempesona dari dua harta tak ternilai dari negeri matahari terbit, udon dan teriyaki. Kita akan merasakan setiap helai udon menjadi utas yang menghubungkan kita dengan masa lalu yang kaya akan rasa dan makna. Dan janganlah lupakan aroma menggugah dari teriyaki, sajian yang merangkai cerita tentang keuletan dan kelembutan dari generasi ke generasi. Sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang sejarah udon. Perkembangan udon di Jepang dimulai sejak zaman Nara, sekitar abad ke-8. Pada awalnya, udon disebut kiri udon dan terbuat dari tepung gandum yang diimpor dari Tiongkok. Pada awalnya pula, udon bukan berbentuk seperti mie, tapi berupa adonan yang diberi isi dan dilipat sehingga mirip dengan pangsit. Di Jepang, udon menjadi populer karena merupakan hidangan utama penganut agama Buddha. Udon terbuat dari tepung terigu yang diaduk dengan air, kadang ditambahkan garam dan cuka hingga menjadi adonan lentur. Pada zaman Edo, udon menjadi populer di kalangan rakyat biasa. Mereka mulai membuat udon menggunakan tepung buckwheat atau soba yang tumbuh dengan baik di tanah Jepang. Pada awalnya, istilah soba digunakan untuk merujuk pada semua jenis mie. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah tersebut lebih khusus digunakan untuk mie yang terbuat dari tepung buckwheat. Udon seiring waktu menjadi makanan pokok di Jepang dan mendapatkan tempat khusus dalam budaya kuliner mereka. Pada zaman Meiji, teknologi pembuatan tepung semakin berkembang, memungkinkan udon diproduksi secara massal. Kini, kita bisa menemukan restoran udon di banyak negara, dan variasi udon pun semakin berkembang. Dari udon dingin hingga udon panas dengan berbagai topping, ada banyak cara untuk menikmati hidangan ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai sejarah tentang makanan teriyaki. Sama halnya dengan udon, teriyaki ini juga sudah berkembang dari zaman dulu, tepatnya pada zaman Edo, abad ke-17. Selama ini, mungkin kita mengenal teriyaki sebagai saus, ataupun hanya sebagai masakan tradisional Jepang biasa. Namun, sebenarnya teriyaki itu sendiri adalah teknik mengawetkan dan memasak ikan pada zaman tersebut. Kata teriyaki sendiri memiliki arti teri, yaitu mengkilap, karena efek karamelisasi dari gula, dan yaki, yaitu dipanggang. Pada proses pembuatan teriyaki ini, menggunakan saus yang terbuat dari sake manis ataupun kecap manis. Selama berabad-abad pun, makanan tersebut semakin berkembang. Awalnya, teriyaki ini dikhususkan untuk daging ikan. Namun, seiring dengan perkembangannya, teriyaki ini mulai digunakan pada daging lainnya seperti bebek dan ayam yang lebih mudah diakses di beberapa bagian di negara Jepang. Pada zaman kepemimpinan Shogun Tokugawa, makanan ini mulai digemari di kalangan samurai, terutama karena hidangan ini mengandung karbohidrat serta protein yang sangat baik untuk mengisi tenaga para samurai untuk melakukan pertarungan. Pada era Meiji di tahun 1868 hingga 1912, teriyaki ini mulai dikenal di kalangan masyarakat umum di Jepang. Hidangan ini juga mengalami beberapa modifikasi dalam bahan dan cara penyajiannya, termasuk perubahan penggunaan kecap shoyu diganti saus teriyaki tradisional yang lebih kental, serta penambahan bawang bombay dan biji wijen yang sering digunakan dalam ayam teriyaki modern. Pada abad ke-20, ayam teriyaki menjadi semakin populer di luar Jepang, terutama di Amerika Serikat. Restoran Jepang di Amerika
mulai menyajikan hidangan ini sebagai bagian dari menu mereka, dan dengan cepat mendapatkan popularitas. Saat ini, ayam teriyaki dapat ditemukan di restoran Jepang di seluruh dunia, serta menjadi hidangan yang disajikan dalam acara makan malam dan festival di Jepang. Sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan udon dan teriyaki di masa sekarang. Seiring dengan modernisasi, proses pembuatan mie udon menjadi lebih efisien, seperti bermunculan mesin-mesin yang dapat memproduksi udon tanpa campur tangan manusia. Adanya akulturasi membuat restoran udon menyajikan berbagai varian udon. Pada era modern, udon tidak hanya ditemukan di Jepang, tetapi juga tersebar di seluruh dunia. Jadi salah satu hidangan Jepang yang berkelas dan terkenal secara internasional. Jadi dengan perkembangan zaman dan akulturasi, variasi teriyaki pun bermunculan, termasuk mengganti ayam dengan tahu ataupun tempe. Namun, inti dari ayam teriyaki tetap sama, yaitu ayam khas yang dimasak dengan saus manis dan kecap, memberikan rasa yang khas dan lezat. Yang menjadi ciri hidangan ini dan adanya perkembangan teknologi, banyak bumbu teriyaki yang bermunculan, yang mempermudah konsumen untuk membuat hidangan teriyaki.